Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Ramadan syahrun mubarakun wa fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin Bapak Ibu wali murid KBTK SD Plus Kurotayun yang berbahagia, dan juga Bapak Ibu guru dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tentu kami mewakili Yayasan Taat Kurotayun mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa pada tahun ini menjadi puasa kita yang terbaik, menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Bapak dan Ibu pemirsa rahimakumullah, tentu semua orang berharap ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa begitu berharap ketemu bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan atau puncak ibadah terbaik, puncak sedekah terbaik, puncak maghfirah terbaik. Maka untuk itu kita harus mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana menurut Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif itu mengatakan bahwa para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu, beliau berdoa 6 bulan sebelum masuk di bulan Ramadan. Beliau sudah berdoa dengan doa berharap kepada Allah agar dimasukkan, agar disampaikan, agar mampu hadir di bulan Ramadan yang akan datang. Dan tentu yang lebih luar biasanya lagi, yang mencengangkan bagi kita, beliau-beliau, para sahabat, para ulama itu pasca Ramadan beliau berdoa kepada Allah. 6 bulan setelah Ramadan beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Beliau berdoa berharap ibadah Ramadan yang sudah dilalui, yang sudah dikerjakan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah di bulan Ramadan ini begitu penting? Salah satunya ibadah puasa. Karena dijelaskan di dalam hadis Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Dalam hadis tersebut dikisahkan ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Beliau sahabat ini menyaksikan ada 2 pemuda yang datang kepada Rasulullah. 2 pemuda ini meminta untuk masuk Islam. Akhirnya 2 pemuda ini masuk Islam. Tentu pasca masuk Islam, 2 pemuda ini ternyata berbeda sedikit karakteristiknya. Pemuda yang pertama, ibadahnya begitu bagus, begitu semangat, begitu antusias dan bersungguh-sungguh. Tidak hanya ibadah yang wajib saja beliau kerjakan, tetapi ibadah sunnah tidak lupa untuk tidak dikerjakan. Semua dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Bahkan ketika ada peperangan pada saat itu, pemuda yang pertama ini dengan semangat ikut berperang.
Sehingga pemuda yang pertama ini meninggal dalam keadaan fisabilillah. Meninggal yang memang menjadi harapan bagi para sahabat pada saat itu. Pemirsa qurrata a'yun yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan pemuda yang kedua, pemuda ini sedikit beda dengan pemuda yang pertama. Ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak sebagus, tidak sesungguh-sungguh, seantusias pemuda yang pertama. Kemudian pemuda yang kedua ini juga meninggal tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan syahid, tapi meninggal di dalam rumahnya, meninggal di atas kasurnya tempat tidur. Kemudian Tolhah, sahabat Rasulullah Tolhah bin Ubaidillah ini tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi sedang bertiga di depannya pintu surga. Ketika berada di depan pintu surga, kemudian muncul malaikat menghampirinya, membukakan pintu surga. Ternyata ketika pintu surga dibuka, yang dipanggil pertama kali untuk masuk surga adalah pemuda yang kedua. Masuklah malaikat beserta pemuda yang kedua. Kemudian malaikat keluar lagi, dipanggillah pemuda yang pertama untuk masuk ke dalam surga juga. Kemudian malaikat kembali lagi. Tinggal siapa di situ? Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian apa kata malaikat? Wahai Tolhah bin Ubaidillah, kamu belum saatnya masuk surga. Kamu harus kembali dulu. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tolhah bin Ubaidillah kaget, bingung, bercampur aduk dengan satu pertanyaan yang luar biasa yang membuat dia bingung. Kenapa pemuda yang kedua ini yang justru masuk surga duluan, yang dipanggil masuk surga duluan ketimbang pemuda yang pertama? Kemudian Tolhah bin Ubaidillah ini menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain juga bingung, juga merasakan aneh. Kok bisa? Akhirnya berita ini sampailah kepada Rasulullah. Akhirnya para sahabat datang kepada Rasulullah. Kemudian diceritakanlah kepada Rasulullah seperti cerita tadi. Singkatnya, Rasulullah kemudian menanyakan kepada sahabat Tolhah bin Ubaidillah, wahai Tolhah bin Ubaidillah, apakah pemuda yang kedua ini meninggal setahun setelah pemuda yang pertama? Betul wahai Rasulullah. Apakah pemuda yang kedua ini mampu hadir masuk di bulan Ramadan? Betul wahai Rasulullah. Apakah pemuda yang kedua ini mengerjakan ibadah puasa? Betul wahai Rasulullah. Apakah pemuda yang kedua ini mengerjakan sholat malam, qiyamul lail atau sholat tarawih, membaca Al-Quran dan amalan-amalan di bulan Ramadan yang lain? Betul wahai Rasulullah. Itulah yang membedakan antara orang yang mampu hadir di bulan Ramadan, mengerjakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dengan yang tidak mampu hadir di bulan Ramadan, tidak mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Maka jarak mereka berdua seperti langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bahwa meninggal dalam keadaan syahid pun itu masih kalah jauh pahalanya dengan melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Untuk itu bersyukurlah kepada Allah, kita semua mampu hadir, bisa datang di bulan Ramadan dan bisa mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tentu ini harus kita kuatkan amalan kita jaga kualitasnya. Selain puasa dan amalan-amalan yang lain menghadirkan banyak pahala,
tentu juga ada hal penting di bulan Ramadan yang luar biasa. Apa itu? Maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadisnya Nasai itu dikatakan bahwa orang yang mengerjakan ibadah puasa dan juga qiyamul lail di malam harinya, berpuasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, itu diampuni dosanya oleh Allah semuanya. Bahkan diperumpamakan seperti bayi yang baru lahir. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kalau dalam keterangan hadis Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kalau kita berpuasa dengan iman tentunya, bukan karena yang lain, hanya dengan mengharap ridha Allah, maka puasa kita yang telah lalu semua dihapus, diampuni oleh Allah. Begitu juga kalau kita melakukan qiyamul lail atau sholat tarawih di malam harinya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang mengerjakan sholat tarawih tentu juga dengan iman kepada Allah, mengharap ridho dari Allah, maka juga akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Untuk itu, Masyiral muslimin rahimakumullah, mari momentum Ramadan jangan kita sia-siakan. Kita laksanakan dengan baik. Tentu kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita laksanakan dengan kualitas yang terbaik. Tentu kita harus menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita. Kita harus sabar, ikhlas dalam menjalankan ibadah ini, agar ibadah kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan dua hal yang sangat mulia, dua hal yang bisa mengantarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, bahagia selama di dunia maupun di akhirat. Kita mendapatkan pahala yang tanpa batas dan kita mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.